Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang manajemen keuangan internasional. Pengertian manajemen internasional. Manajemen keuangan internasional adalah perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian keuangan perusahaan multinasional atau multinational corporation yang sering disebut MNC. Perusahaan multinasional ialah perusahaan yang beroperasi di seluruh dunia. Mereka adalah perusahaan besar yang dimiliki oleh kaum kapitalis global, yang pasarnya berada di Kanada, USA, Jepang, Jerman, Italia, Prancis, dan Inggris. Perusahaan-perusahaan itu disebut konglomerat global atau kapitalis global yang ingin menguasai ekonomi dunia dan ekonomi negara-negara yang sedang berkembang, dengan tujuan utama adalah mencari keuntungan. Tujuan manajemen keuangan internasional. Tujuan manajemen keuangan internasional ada dua, yaitu akuisisi dana dan keputusan investasi. Berikut penjelasan selengkapnya. 1. Akuisisi dana. Tujuan ini melibatkan pengumpulan dana dari sumber internal maupun eksternal. Tujuan manajemen keuangan internasional akuisisi dana adalah untuk memperoleh dana dengan biaya serendah mungkin. 2. Keputusan investasi. Maksudnya adalah bahwa pengelolaan keuangan internasional yang berkaitan dengan investasi dana yang diperoleh secara optimal untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Aktivitas manajemen keuangan internasional. Yang pertama, aliran finansial atau arus masuk modal dan pinjaman. Yang kedua, aliran real atau arus masuk barang dagangan seperti bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi. Ketiga, aliran budaya atau arus masuk ilmu pengetahuan, teknologi, dan pola pikir serta perilaku. Hakikatnya manajemen keuangan internasional adalah ekspor kapital, budaya, dan barang dagangan dari negara-negara kapitalis maju ke negara-negara yang sedang berkembang. Metode bisnis internasional. 1. Perdagangan internasional. 2. Lisensi. 3. Franchising. 4. Usaha patungan. 5. Akuisisi perusahaan asing yang ada. 6. Pembentukan subsidi. Selanjutnya saya akan membahas tentang keuntungan perdagangan internasional. Keuntungan utama yang dapat diraih dari perdagangan internasional adalah peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Suatu negara dapat menikmati keuntungan tersebut dengan menspesialisasikan diri untuk memproduksi barang dan jasa yang memiliki keunggulan komparatif. Artinya, barang dan jasa tersebut dapat diproduksi dengan lebih efisien. Apabila semua negara menyadari manfaat potensial yang bisa diraih dari perdagangan internasional dan mampu mengidentifikasi keunggulan komparatifnya, maka pilihan macam produk dan kuantitas serta kapasitas produk nasional akan dapat ditingkatkan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Resiko-resiko internasional. Yang pertama, resiko fluktuasi nilai tukar. Pada saat nilai tukar valuta negara asal menguat, produk-produk yang didenominasi dalam valuta tersebut menjadi lebih mahal bagi pelanggan-pelanggan luar negeri, yang bisa menyebabkan menurunnya permintaan, dan selanjutnya penurunan arus kas masuk. Yang kedua, resiko politik. Pada saat perusahaan multinasional membentuk anak perusahaan di negara lain, mereka terbuka terhadap resiko politik, yaitu tindakan-tindakan politik yang diambil oleh pemerintah atau publik setempat yang dapat mempengaruhi arus kas perusahaan, atau resiko politik seringkali dipandang sebagai bagian dari resiko negara atau country risk. Ketiga, kondisi-kondisi ekonomi luar negeri. Perusahaan multinasional memasuki pasar asing untuk menjual produk dalam pasar tersebut. Jadi arus kas perusahaan multinasional dipengaruhi oleh Selanjutnya kita akan membahas tentang ekspor dan impor. Ekspor yaitu kegiatan mengeluarkan atau mengirim barang ke luar negeri, biasanya dalam jumlah besar untuk tujuan perdagangan.
dan melibatkan custom atau bea cukai, baik di negara asal maupun negara tujuan. Yang selanjutnya, impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam negeri, biasanya dalam jumlah besar untuk tujuan perdagangan dan melibatkan custom atau bea cukai sebagai pengawas keluar masuknya atau lalu lintas barang dalam suatu negara. Manfaat-manfaat ekspor dan impor. Manfaat ekspor yaitu memperluas pasar, menambah devisa negara, dan memperluas lapangan kerja. Sedangkan manfaat impor yaitu memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan, memperoleh teknologi modern, dan memperoleh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis ekspor impor. 1. Ekspor biasa. Barang dikirim ke luar negeri sesuai dengan peraturan umum yang berlaku, yang ditujukan kepada pembeli di luar negeri untuk memenuhi suatu transaksi yang sebelumnya sudah diadakan dengan importir di luar negeri. 2. Barter. Pengiriman barang-barang ke luar negeri untuk ditukarkan langsung dengan barang, tidak menerima pembayaran di dalam mata uang rupiah. 3. Konsiasi. Pengiriman barang ke luar negeri untuk dijual sedangkan hasil penjualannya diperlakukan sama dengan hasil ekspor biasa. 4. Package deal. Perjanjian perdagangan dengan salah satu negara. Pada perjanjian ditetapkan sejumlah barang tertentu akan diekspor ke negara itu, dan sebaliknya dari negara itu akan diimpor sejumlah jenis barang yang dihasilkan dari negara tersebut. Valuta asing. Valuta asing atau falas merupakan mata uang yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Valuta asing akan mempunyai suatu nilai apabila valuta tersebut dapat ditukarkan dengan valuta lainnya tanpa pembatasan. Kurs falas. Kurs valuta asing adalah perbandingan nilai mata uang asing yang dinyatakan dengan nilai mata uang dalam negeri. Kurs atau nilai tukar merupakan sebuah kunci bagi suatu negara untuk bertransaksi dengan dunia luar. Sistem pembayaran yang dilakukan baik di dalam negeri maupun luar negeri mau tidak mau harus terikat dengan nilai tukar atau kurs. Menghitung nilai tukar falas berdasarkan kurs yang berlaku. Perhitungan kurs mengenal istilah sebagai berikut. 1. Kurs beli. Kurs yang dihitung pada saat pelaku pasar, bank atau money changer membeli valuta asing seperti dolar, rial, dan sebagainya. 2. Kurs jual. Perhitungan kurs pada saat pelaku pasar, bank atau money changer menjual valuta asing. 3. Kurs tengah. Antara kurs jual dan kurs beli, atau penjumlahan kurs beli dan kurs jual yang dibagi 2. Sekian penjelasan dari kelompok 1 yang disampaikan melalui video ini.